Hai Business Leader, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Yunita dari Action Coach Jakarta. Kali ini saya mau share tentang aset. Oke, konotasi aset ini yang mau saya samakan dulu karena banyak orang mindsetnya kalau bilang aset selalu berhubungan dengan kekayaan atau uang atau sesuatu yang tangible. Kecuali orang keuangan mungkin akan berbeda melihatnya. Itu pun yang lebih banyak yang tangible, yang nyata ya. Jadi saya mau bedain aset itu adalah aset nyata dan aset atau aset berwujud dan aset tidak berwujud ya. Mulai dari secara individu, Anda sebagai business owner. Apa sih aset yang berwujud yang Anda miliki? Kalau sebagai individu, Anda mungkin punya aset berupa barang-barang yang berharga. Contohnya aja adalah surat berharga, dokumen berharga. Dokumen berharga ini misalnya surat tanah atau dokumen sertifikat tanah. Surat kepemilikan rumah, mobil, dan properti, aset investasi, emas termasuk di dalamnya ya. Jadi semua yang berwujud ya, berwujud, entah itu wujudnya fisik bendanya atau wujudnya dalam bentuk dokumen ya. Nah, ada lagi aset yang lainnya adalah aset yang tidak berwujud. Aset yang tidak berwujud adalah apa? Kesehatan, ya, kesehatan fisik, mental, spiritual, ya, itu aset banget gitu. Ya, tanpa kesehatan itu semua, mungkin aset yang berwujud tadi bisa jadi nilainya jauh berkurang atau bahkan tidak ada gunanya, ya. Nah, kemudian ada lagi apa aset yang kita mau lihat, bahwa prinsip hidup atau nilai-nilai hidup Anda sebagai pebisnis atau sebagai business leaders ya, itu mempengaruhi akan Anda secara pemilik bisnis atau secara bisnis Anda keseluruhan akan menaikkan nilai bisnisnya atau tidak. Ya, kemudian network Anda, tentu ini mulai dari keluarga, saudara, kenalan, relasi bisnis, ya, semua network, semua rekanan bisnis yang bekerja sama untuk membuat bisnis ini berjalan. Kemudian kemampuan Anda, pengalaman Anda, ya. Jadi kenapa kita selalu bilang bahwa business leaders itu juga harus terus belajar, terus menambah pengalaman, meningkatkan pengetahuan dan lain-lain. Oke, itu kita ngomong aset berwujud dan aset tidak berwujud. Nah, sekarang kita mau lihat secara spesifik aset di perusahaan. Ya. Aset di perusahaan yang berwujud itu umumnya nampak di laporan keuangan ya, atau di neraca spesifiknya. Kembali, makanya penting banget untuk membuat nilai perusahaan Anda makin hari makin baik atau tidak, Anda punya yang namanya laporan keuangan. Apa aja laporan keuangan yang penting? Saya kemukakan di sini adalah laba rugi, neraca, dan cash flow ya. Minimum Anda punya 3 ini, kemudian Anda tahu itu baik dan benar dibuat setiap bulan, dan Anda perlu membaca dan menganalisanya setiap bulan, karena disitulah aset berwujud Anda secara perusahaan tertera ya. Lalu aset yang tidak berwujud secara perusahaan apa aja? Bisa aja visi dan misi Anda, budaya kerja, karyawan itu aset yang fisiknya ada tapi tidak berwujud dalam artian nilainya tidak ada di laporan keuangan. Tapi kembali, kesehatan karyawan, kemampuan karyawan dan pengalaman karyawan itu adalah aset ya, hingga Anda bisa. Terus target pasar dan pasar yang sudah Anda kuasai atau data pelanggan Anda ya, dan yang lain-lainnya berupa misalnya proses, policy, prosedur yang ada di perusahaan ya, atau sistem yang ada di perusahaan. Nah, itu aset tidak berwujudnya perusahaan
yang membuat perusahaan bisa makin bagus, makin besar, dan makin jalan walaupun waktu Anda makin sedikit terlibat di perusahaan. Ya. Jadi makin besar aset, makin besar pula hasil yang harusnya dihasilkan oleh satu organisasi. Nah, untuk menambahkan aset berwujud, Anda bisa mendapatkannya dari internal atau dari eksternal. Ya, nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana aset internal dan aset eksternal ini bisa diperluas dan bagaimana diperbesar dan bagaimana cara memperbesarnya. Aset internal kita bisa melihat bahwa kita punya SDM, ya. Bagaimana kita meningkatkan aset SDM kita. Kemudian kita punya laporan keuangan, bagaimana kita meningkatkan value laporan keuangan atau data di laporan keuangannya kita. Ya, kemudian kita punya aset internal yaitu data pelanggan. Bagaimana kita membuat data pelanggan kita bisa memperbesar bisnis kita. Ya, dan lain-lain, semua aset yang tangible maupun yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari yang dimiliki oleh perusahaan secara internal. Lalu aset eksternal apa saja dan bagaimana membuatnya itu menjadi makin besar, Anda bisa gunakan untuk memperbesar bisnis Anda. Oke, itu yang saya share hari ini. Bila materi ini berguna untuk Anda, jangan lupa subscribe, share, dan like hingga bisa berguna buat orang lain juga. Dan bila Anda punya spesifik hal yang mau Anda bicarakan tentang bisnis Anda, silahkan chat di sini hingga Anda bisa mendapatkan waktu spesifik untuk membicarakan bisnis Anda dengan Business Coach, Action Coach Jakarta.